dapat ikan nih. Kawan, coba diraba dan dicari. Kalau ada ikan, langsung tangkap ya. Iya, besar banget nih. Aku juga dapat. Wih, mantap. Kalian emang paling jago. Bolangers, coba aku cari lagi. Siapa tahu bisa dapat yang besar. Nah, ada nih. Yeay! Lihat teman, saat ini masyarakat Kota Kampar Hulu beramai-ramai berusaha mencari ikan larangan dengan penuh semangat. Gimana enggak, proses panen ikan larangan ini hanya dilakukan setahun sekali. Tapi sistemnya siapa cepat dia dapat. Seru sekali. Masyarakat di sini percaya larangan menangkap ikan hanya di waktu tertentu membuat ikan dapat berkembang dengan baik dan juga membantu melestarikan sumber daya alam. Banyak dengan kini banyak tapi wawa masang lah. Iya. Kalau gitu, langsung kita bawa pulang saja. Ngebolang yuk. Nah, saatnya memasak teman. Di atas bale-bale, Bibi telah menyiapkan banyak bahan dan juga bumbu untuk memasak sajian khas daerah kami. Ayo kita bagi tugas kawan, biar cepat matang. Meisha bertugas iris bawang, sedangkan aku iris tomat, wortel, dan sayuran lainnya. Kalau urusan bumbu, serahkan saja pada Bibi. Selesai menghaluskan bumbu, Bibi Aci lanjut potong ikan. Bolangers, ikan baung di sini jadi kesukaan masyarakat loh. Selain enak rasanya, ukurannya juga besar-besar. Nah, bahan dan bumbu sudah siap semua nih. Saatnya dimasak. Bumbu halus dituang, kemudian diberikan air. Bolangers, Riau memang dikenal dengan kuliner khas Melayunya. Salah satunya masakan asam podeh atau gulai asam pedas. Ciri khas gulai asam pedas ini terletak pada warna kuahnya yang cantik, merah menyala. Aku jadi makin gak sabar nih pengen ngicipin. Oke. Ambil ngaci ikan tadi yang ke dapur dia. Ayo. Oh iya, masakan asam podeh ini pernah meraih juara dalam ajang Malaysia Culinary World loh. Sebagai anak Riau, aku bangga banget karena kuliner khas Riau bisa dikenal sampai mancanegara. Nah, kalau masakannya sudah begini, tandanya sudah matang dan siap disantap. Tambah garam ketengan. Enak sekali. Daging ikannya terasa segar. Jadi kebayang berenang bersama ikan-ikan. Sungguh istimewa. Aromanya sedap banget, kawan. Gak usah pakai lama. Ayo kita makan. Mumpung masih anget nih. Perpaduan rasa asam dan pedasnya enak banget. Apalagi ditambah dagingnya yang lembut. Mantap. Lomak 3. Kalau urusan masakan gini, Bibi emang gak ada lawan. Ayo, habiskan kawan. Perut kenyang, semangat pun datang. Ngebolang yuk. Nah, perut sudah terisi penuh. Saatnya melanjutkan perjalanan. Di sana ada kawan-kawan tuh. Wah, kalau judulnya berenang dan bermain air, harus ikut nih.
Bolangers, Kampar memang terkenal dengan keindahan alamnya. Salah satunya air terjun Putri Kayangan ini. Air terjunnya tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 25 meter saja. Asyik! Tenang saja, aku sudah terbiasa kok. Lagi pula, kami pandai berenang. Melompat begini dibutuhkan keyakinan juga keberanian Bolangers. Tapi ingat ya, kalian jangan lakukan tanpa pengawasan orang dewasa. Karena kalau nggak terbiasa bisa bahaya. Ya sudah deh, aku lanjut mandi-mandi dulu ya. Ngebolang yuk. Ayo kita petik nanasnya kawan. Hitung-hitung sekalian membantu paman. Bolangers, ayo. Siapa yang gak kenal sama buah berduri satu ini? Buah ini juga merupakan tumbuhan tropis loh. Hati-hati ya kawanku, banyak duri tajam. Perhatikan langkah kalian. Nah, yang itu sudah matang. Yuk diambil. Kata paman, nanas yang sudah matang mempunyai kulit yang berwarna kuning keemasan. Bolangers. Nah, ini dia nih, Nenas Suska Kualu. Karena asalnya dari desa Kualu Nenas. Nah, yang membedakan Nenas biasa dan Nenas Suska Kualu adalah Nenas Suska Kualu kadar airnya lebih sedikit dan lebih manis rasanya Bolangers. Yaudah, aku lanjut petik-petik ya Bolangers. Ngebolang yuk. Inilah mengapa aku suka banget ngebolang. Karena banyak banget ilmu yang aku dapat. Biasanya aku hanya tahu nanas madu, juga nanas honi. Tapi ternyata ada jenis nanas yang aku baru tahu nih. Menurut buku pintar yang aku baca, nanas Suska Kualu masuk ke dalam varietas nanas queen atau nanas yang berukuran lebih kecil, manis, juga beraroma harum. Oh iya, kawan-kawanku yang lain bisa petik nanasnya gak ya? Ha, kion. Bodong ekang ha. Masak lo nyang meh ha. Iyo, bang. Bolangers, kata Bu Guru, nanas membutuhkan waktu 1 sampai 2 tahun hingga siap dipanen. Lama ya teman. Siang-siang gini emang paling pas cicip yang seger-seger Bolangers. Seger banget Bolangers. Dalam sekali gigitan, rasa buah nanas ini seakan menari-nari menghiburku. Rasanya juga manis, kayak aku. Kata paman, makan nanas punya banyak banget manfaat buat tubuh. Antara lain, meningkatkan daya tahan tubuh, melancarkan pencernaan, serta menjaga kesehatan tulang dan kulit. Kalau kalian mau coba, sini datang ke desa Kualu Nenas. Nanti aku petikin yang banyak deh. Mei, besok pulang jangan lupa baik Kak Intan ya. Ayolah Pak. Habiskan tuh. Ayolah Pak. Nah, banyak Pak. Ternyata selagi kami panen nanas, kakak sudah mempersiapkan semuanya. Bukan orang Riau namanya kalau nggak pakai cabai. Setiap masakan kami pasti bercita rasa pedas. Seluruh bumbu ditumbuk sampai halus oleh kakak. Nah, kalau sudah selesai, kupas dan rebus jengkol. Meisha lanjut kupas dan iris nanas. Jengkol rebus biar dijaga oleh Gion. Bolangers, aku jadi penasaran deh. Gimana ya rasanya jengkol dimasak dengan nanas? Kak, ya sudah gambil kak. Nah, buka meken. Ya, mede Meisha. Yalah, Apalagi dimasaknya nanti pakai santan. Bikin tambah gak sabar nih mau nyobain.
Alah semua lah kak, tahu Alah. udah, Oke. jengkol udah, Ah. nanah udah, santan udah, apa lagi kak? Lah, awak masak lah. Ya, Asyik. Ini dia bagian paling seru. Memasak. Aduh, aromanya wangi banget, Bolangers. Elok terpanca awak ya. Untung saja aku sudah biasa membantu ibuku memasak di rumah. Jadi hal-hal begini sih gampang banget, teman. Nah, kalau sudah tercampur semua, tinggal tunggu matang deh. Nah, ini dia yang dinanti-nanti. Sayur jengkol santan nanas ala Kak Intan. Mari makan. Bolangers, ternyata rasanya sedap banget. Campuran nanas gak bikin sayurnya jadi aneh. Justru jadi pelengkap yang sempurna. Apalagi ditambah jengkol kesukaan kami. Wih, tak ada lawan deh. Lihat aja, buktinya kawan-kawanku pada doyan. enak Bolangers. Jengkol kan taunya yang empuk, habis itu nanasnya masa-masa manis. Ini enak banget, apalagi santan kuahnya gurih banget. Bolangers harus cobain ya di rumah. Kalau gitu, kami habiskan makanan ini dulu ya, teman. Ngebolang yuk. Kak Rosi bilang, sayang kalau kami hanya disampan saja. Jadi sekarang kami sekalian diajak seru-seruan. Wow! Kalau soal bermain air, apalagi arung jeram begini, kami paling semangat, teman. Airnya dingin. Tapi segar banget kalau kena badan. Oh iya, kakak bilang Sungai Kopu ini hulunya berasal dari Sumatera Barat, kemudian bermuara ke Sungai Kampar. Wadaw, perahu karet yang aku naikin jadi muter-muter nih. Tapi asyik. Ngomong-ngomong, kalau dilihat-lihat, tebing batu di sini seperti memiliki bentuk loh. Oh iya kak, kayak bentuk mobil. Iya kayak muka apa ya kak? Kayak muka monyet. Sampai dalamnya juga tuh lihat tuh, cantik kan? Bersenanglah kau bola, bocah-bocah petualang, bocah-bocah petualang. Sembari menuju ke tempat nenek, kami harus mampir ke ladang pamannya Nabila terlebih dulu. Wah, Amur pertama kali lihat jagung macam ini. Yelang, dan Mama Nanang. Pak, Oi. Yalah. Kau tolong mama panen ah. lama. Ayo. Wah, ternyata ini toh yang namanya jagung ungu. Nabila, mana yang bisa diambil sih? Iko yang ada obu alangnya itu bisa diambil. Bolangers, kata Bu Guru, warna ungu pada jagung ini disebabkan oleh kandungan antosianin yang cukup tinggi. Kandungan tersebut mengandung sifat antioksidan, antivirus, anti radiasi, juga anti kanker loh. Di Indonesia belum banyak orang yang membudidayakannya. Padahal jagung ini memiliki nilai gizi yang lebih tinggi dibandingkan jagung kuning. Nah, ini aku dapat bibir. Wow. Bolangers,
Bolangers pernah nggak lihat jagung yang warnanya ungu kayak gini? Bukan cuman kulitnya nih yang warna ungu, tapi sampai dalamnya juga ungu. Tuh lihat tuh, cantik kan? Ngebolang yuk! Oh iya Bolangers, jagung ungu memiliki biji yang keras dan rasanya tidak semanis jagung kuning. Bagian bonggol jagung ungu ini juga lebih kecil jika dibandingkan dengan bonggol jagung kuning atau putih. Bil, lo nyerepek. Nah, bawa kemari, kumpul kari. Wah, banyak juga hasil panen hari ini Bolangers. Ah, kau tak biar bolang. Oh iya Mak, saya semua. Bakukui memang. Iya, aku kuki masak semua. Terima kasih ya Paman. Bolangers, gak terasa ternyata perut kami sudah mulai lapar. Lebih baik kita isi dulu saja, supaya lebih mudah berpikir dan ada tambahan tenaga untuk melanjutkan pencariannya. Untuk menyiapkan bumbu dan bahan, biar menjadi bagian kami para perempuan. Sedangkan Habib dan Zahran bertugas mengurus perapian. Minyak sudah panas, tandanya irisan dada ayamnya sudah bisa digoreng. Nah, kalau ayam gorengnya sudah matang, tinggal angkat dan tiriskan. Selanjutnya, kita tumis bumbunya ya. Sedap. Aroma bumbunya harum sekali. Nabila semangat banget nih masaknya. Sampai berdiri gitu. Hati-hati ya, Bil. Bolangers, aku penasaran deh. Kalau masakan kami nanti dicampur jagung ungu, kira-kira rasanya seperti apa ya? Nah, terakhir tinggal kita tambahkan cabai. Selamat makan semuanya. Wah, bener-bener nggak nyangka bisa seenak ini. Pasti karena aku dan Nabila yang masak. Lembut, empuk, enak, lama. Dada ayamnya benar-benar empuk. Rasa bumbunya yang asam asin terasa pas di lidah. Kalau jagung ungunya sih rasanya sedikit tawar, namun teksturnya empuk Bolangers. Ubi jalarnya jangan lupa dimakan juga ya kawan. Barakatan wa amalan mutakabalan. Lihat, udah banyak banget warga yang berkumpul untuk turut serta menurunkan jalur. Siap-siap ya kawanku. 3, 2, 1, angkat! Jalur yang panjang banget ini jadi terasa ringan karena digotong bersama-sama. Kalau kata Paman, jalur ini panjangnya sekitar 30 meter. Kurang lebih 60 orang bisa masuk ke dalamnya Bolangers. Bolangers, setelah jalur turun, selanjutnya kami akan menuju ke Gelanggang Nasional. Gelanggang Nasional terletak di tepian Narosa, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi. Yeay! Akhirnya kami sampai juga di tepian Narosa. Semangat ya Dika, kayuah. Gelang. Kali ini aku berkesempatan diajak oleh kakak-kakak BNPB melihat pacu jalur dari atas perahu mereka. Makasih ya kakak-kakak. Jadi bisa lebih jelas deh nontonnya. Di sana ada Dika tuh. Ayo Dika, semangat. Kayuah.
Bolangers, hari ini sepanjang tepian Narosa di Kuantan Sing berubah menjadi lautan manusia. Gimana enggak? Perhelatan besar ini sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kuansing loh. Masyarakat rela berbondong-bondong memeriahkan suasana dan mendukung jalur andalan mereka. Apalagi sekarang pacu jalur sudah mendunia. Semangat Dika! Melewati pancang pemisah, jalur lintasan Dubalang Sati melawan jalur Tua Panglimo Keramat Olang Putih. Wow, persaingan berlangsung cukup sengit nih Bolangers. Sampai sekarang, posisi kedua jalur masih terpantau seri. Waduh, sampai ke pancang pemisah ketiga, jalur lintasan Dubalang Sati gagal mengimbangi kecepatan jalur Tua Panglimo Keramat Olang Putih. Meskipun jalur lintasan Dubalang Sati gagal mengalahkan jalur Tua Panglimo Keramat Olang Putih, yang penting sudah berusaha dengan keras dan mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Duh, aku lapar nih. Dari tadi kita muter-muter belum makan. Oh iya, rakyat tadi nak doa makan loh. Iya. Ayo, aku lo makanan woi. Oh, ada nabi mah, maik penden mah. Ya sudah, aku ikut kamu saja, Fiori. Untung saja di dekat lokasi latihan ada buah bacang. Buah bacangnya ternyata masih pada menggantung di pohon Bolangers. Biar lebih mudah memetiknya, kami pakai galah panjang saja. Ambil yang banyak, kawan. Hati-hati ya. Bolangers, menurut buku pintar yang aku baca, buah bacang ditemukan tumbuh liar di hutan semenanjung Malaya, Sumatera, juga Kalimantan. Buah bacang juga dikenal dengan sebutan mangga hutan. Lihat deh Bolangers, buahnya banyak ya. Udah kebayang kan rasa segarnya kalau dimakan? Malah teh banyak lang. Iya, banyak banget ya Fiori. Kumpulin. Kok harus sudah kumpulnya. Nah, Bolangers, ini dia nih buah bacang. Kalau orang Setajo sih bilangnya buah macang. Nah, buah bacang ini satu keluarga loh sama buah mangga. Tuh, lihat Bolangers. Bentuknya mirip kan sama buah mangga. Udah, ngebolang yuk. Buah ini mampu tumbuh subur di daerah tropis loh. Terutama di dataran rendah, hutan hujan, juga lahan basah. Oh iya, getah buah bacang dapat menyebabkan iritasi kulit dan mengeluarkan bau yang khas. Jadi, harus hati-hati biar nggak kena getahnya ya Bolangers. Aroma harum buah bacang ini khas banget loh. Jadi gak sabar nih mau memakannya. Cukup. Kayaknya udah cukup deh. Udah nyaru malah banyak. Udah, kita udah cukup deh. Ya sudah yuk, kita bawa buah bacangnya kawan. Ngebolang yuk. Buah bacang sudah di tangan. Tapi kayaknya nggak bisa bikin kenyang nih Bolangers. Kami harus cari satu bahan makanan lagi. Kita kayak harus cari makanan lain. Nggak cukup kalau kita makan macang aja. Oh iya, di kampung nih nak. Ada makanan lumak mah. Apa makanannya? Juruk sawit tumbuh mah. Oh iya lo, mak tuh malah nggak cari mak. Nah, boleh juga tuh jamur sawit. Kita langsung cari aja yuk. Kawan-kawanku bilang, jamur sawit ini banyak terdapat di lahan sawit. Disebut jamur sawit karena tumbuh pada sisa batang sawit yang sudah lama ditebang. Apa nih banyak nih? Iya pak, banyak pak. Jamur sawit sebenarnya dari jenis jamur merang Bolangers. Jadi aman untuk dikonsumsi. Masyarakat di sini sering mengambilnya untuk diolah ataupun menjualnya. Wih, kok siko teh banyak alang? Iya, aku dapat yang gede nih. Wih, godang alang. Iya. Wih, masih
Masih segar-segar ya jamurnya Bolangers. Jamur ini memiliki warna dan bentuk yang berbeda ketika masih muda dan sudah tua. Jamur yang muda warnanya coklat hingga abu-abu dan berbentuk bulat. Sedangkan jamur dewasa berbentuk tudung yang menyerupai cawan. Wih Fiori, aku dapat lagi nih. Wih, banyak Alang. Iya, nih Bolangers. Aku dapat banyak banget kan. Ada yang besar juga nih. Aku dapat banyak banget nih Fiori. Cari lagi yuk. Cari mau kolang yuk. Cari lagi. Wih, gak kerasa. Dalam waktu sebentar saja kami sudah berhasil mengumpulkan banyak jamur Bolangers. Lah banyak, Lang. Iya, ini mah cukup buat kita masak. Masak emang. Bolangers, perut yang kosong memang gak boleh dibiarkan terlalu lama. Jadi, supaya cepat matang, kami langsung berbagi tugas saja. Fiori urus jamur sawit dan Dava iris buah bacang. Aku kerjakan bagian bumbu saja. Bawang putih, bawang merah, serta bumbu lainnya ditumbuk hingga halus. Sengaja tidak ada bumbu yang diiris supaya rasanya lebih meresap ke makanan. Oh iya Farid, tolong bakar ubinya ya. Setelah selesai dengan jamurnya, Fiori langsung mengiris tomat sebagai mangkuk kami nanti. Iris yang benar ya Fiori. Hati-hati tuh Fiori itu bawahnya. Gak pakai lama, bumbu dan bahan telah siap untuk dimasak. Kalau minyak di wajan sudah panas, baru deh bumbu halusnya bisa kita tumis. Aromanya harum banget. Jadi gak sabar nih nunggu matangnya. Aku sih yakin masakanku kali ini pasti lemak. Selain jamur, ada buah bacang yang bisa menambah keharuman masakan. Tumis dulu sampai matang ya Bolangers. Mantap! Jamur bacang mangkuk tomat buatan kami sudah jadi nih. Ayo diambil kawan. Mari makan. Wah, gak nyangka. Ternyata rasanya enak loh. Kayaknya kami punya bakat memasak sejak dini deh. Masakan ini ternyata juga mengandung banyak manfaat loh. Buah bacang dikenal dapat menguatkan imunitas tubuh, mengatasi sembelit, serta mencegah penyakit jantung. Oh iya, jangan lupa ubinya juga dimakan ya supaya energi kita bertambah. Kalau gitu, kami habiskan dulu makanan ini ya Bolangers. Ambok, bantu kanetet lu. Tonton ada gua aku. Sini aku bantu kumpulkan. Wih, banyak juga ya hasilnya. Menurut buku pintar yang aku baca, pohon matoa umumnya berbuah sekali dalam setahun. Matoa bisa tumbuh baik di daerah dengan curah hujan tinggi. Pohon matoa bisa kita temui di daerah dataran rendah maupun tinggi. Kodang, dimok dari lain, dari batang lain Lam. Kok beda warnanya? Hanya beda jenis mah. Oh, udah, kamu coba kan satu dulu. Bolangers, aku
mau coba makan buahnya dulu ya. Mumpung masih segar hasil petik dari pohonnya langsung nih. Manis ya? Lelo mak lang. Iya, Bolangers. Udah pernah nyobain buah matoa belum? Rasanya enak banget loh. Rasanya perpaduan buah durian, kelengkeng, dan buah rambutan juga. Seger banget ya Bolangers. Hahaha. Udah cukup, Cak. Olehnya kok. Kalian tadi udah 5 ora? Iya. Wah, itu lagi ya. Makasih, Cak. Tambah le po. Iya, Cak. Banyak Cak. Banyak ya, Cak. Lah. Boleh, boleh, boleh. Kasih, Cak. Lah. Iya. Sama.